Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rusman Arif dari Forum News Network. Bagaimana kondisinya? Sehat ya? Dalam beberapa hari ini saya dapat kiriman, mungkin Anda juga dapat ya kiriman dari netizen itu yang memuat daftar ini di akun Instagram ini, daftar nama-nama aplikasi pemerintah yang namanya atau singkatannya itu konotasinya mesum atau dalam bahasa Jawanya sering disebut sebagai Saru gitu ya. Nah ini kalau Anda baca-baca memang Anda pasti akan terkejut, apa yang maksudnya kok membuat singkatan saja mesti seperti ini gitu ya. Dan soal ini rupanya sampai juga ke telinga para anggota DPR gitu, karena sejumlah anggota DPR kemudian meminta agar aplikasi ini, nama aplikasinya itu segera diganti karena ini nanti konotasinya bisa merendahkan secara etika, juga merendahkan standar moral bangsa kita gitu ya. Nah, tapi bukan hanya berhenti sampai di situ, ternyata begitu saya telusuri lagi soal aplikasi ini, ternyata sudah lama juga diendus oleh Presiden Jokowi. Ini indikasinya orientasi membuat aplikasi ini sebagai orientasinya proyek begitu ya. Karena kenapa? Karena kata Presiden Jokowi itu sampai ada 27.000 aplikasi di seluruh Indonesia ini, dari pemerintah pusat sampai daerah. Dan kemudian biayanya itu yang bikin kita geleng-geleng kepala. Kalau untuk tahun 2024 ini saja ada pengajuan anggaran untuk pembuatan aplikasi itu sebesar 6,2 triliun. Ini kan parah sekali ya, sudah mesum dan hasilnya dan dana korupsi juga, diduga korupsi atau dibalik, sudah dikorup kemudian mesum pula begitu ya. Jadi karena itulah kemudian anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera misalnya meminta agar segera diganti, dan kalau kemudian ada netizen yang menemukan hal serupa untuk minta melaporkannya. Nah ini bagi Anda yang mungkin tinggal di daerah itu menemukan kemudian ada aplikasi-aplikasi di daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah setempat itu kemudian konotasinya saru, ya segera dilaporkan saja. Apa saja sih contohnya? Ini saya membaca di akun Instagram Big Alpha, namanya begitu ya. Dia setidaknya memberi contoh itu ada 11 aplikasi yang konotasinya itu saru. Nah, apa saja ini ya? Yang pertama, dia sebutnya ini adalah namanya, mohon maaf, si Pepe gitu membacanya ya. Ini adalah sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan. Itu instansinya disebutkan Kabupaten Cirebon. Dan kemudian dia menyebutkannya ini sebagai artinya adalah kemaluan perempuan. Saya penasaran apa benar sih ada yang seperti ini. Kemudian ternyata ada, memang betul kalau kita buka di websitenya Pemkot Cirebon itu ada namanya aplikasi si Pepe gitu bacanya begitu ya. Tetapi sekarang kalau kita buka itu sudah tidak aktif lagi aplikasi ini. Tapi ternyata ini kemudian ada penjelasan bahwa sebenarnya ini dalam bahasa Cirebon artinya berbeda. Ini sebenarnya membacanya kalau di Cirebon bukan si Pepe tapi Pepe. Itu si Pepe. Itu dalam artian itu lengkap. Artinya sebenarnya ini sistem ini katanya sudah lengkap ya, karena itu soal pelayanan program tadi penanggulangan kemiskinan dan juga jaminan kesehatan. Jadi lengkap dong berarti begitu. Tapi masalahnya kalau kita baca di KBBI itu bacanya bukan si Pepe tapi si Pepe, dan ini artinya memang tadi kemaluan perempuan itu. Jadi ini memang di beberapa daerah itu ada nama-nama yang artinya berbeda, tetapi ketika muncul di media sosial ini tetap saja dianggap tidak pantas. Apalagi, nah ini namanya ada lagi, yang kedua namanya adalah Sitole. Ini Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online Pengadilan Negeri Semarang. Jadi instansi pemerintahnya Kota Semarang. Artinya Sitole itu berarti kalau dalam bahasa Inggris katanya itu anus. Dan kalau dalam bahasa Jawa itu artinya si tole itu berarti kemaluan laki-laki. Ya, saya tahu memang di orang Jawa itu sering memanggil nama anaknya itu dengan tole, itu artinya anak laki-laki. Tapi itu memang betul, itu mengacu pada kemaluan dari tole itu kemaluan laki-laki gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau di Jawa itu sudah biasa orang memanggil nama si tole itu dan tidak ada konotasi yang
negatif. Tapi karena mungkin kalau orang yang memahami dan itu tahu bahwa itu panggilannya ya tadi saru tadi, ya memang sebaiknya juga diganti. Nah, yang kedua ada lagi namanya siskaku intip. Nah, kalau ini namanya aja udah sudah sengaja, ini pasti nggak ada apa double makna seperti tadi, seperti si Pepe dan si Toli tadi ya. Ini Siskaku Intip ini nama singkatannya adalah Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak dan Inti Plasma. Dan instansi pemerintahnya adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Nama singkatannya panjang banget, tapi ya masuk namanya kemudian dibuat jadi Siskaku Intip. Nah, ini kan membuat orang yang namanya Siska ini pasti akan malu dong gitu, apalagi kalau petugasnya di situ. Petugas di Pemprov Kalimantan Selatan itu ada yang nama Bersiska, dia kan pasti akan namanya Siska gitu, pasti dia akan risih ya. Terus apa lagi? Nah, ini ada namanya Simontok. Ini jadi sistem monitoring stok dan kebutuhan pangan pokok. Instansi pemerintahnya Kota Surakarta. Yang kelima itu ada namanya Sisemok. Ini sistem informasi organisasi kemasyarakatan dan instansi pemerintahnya adalah Kabupaten Pemalang. Ini sama-sama di Jawa Tengah. Ini memang ini agak sensitif ya nama-nama ini, dan ini mengacu pada fisik perempuan ya. Biasanya perempuan disebut si montok, kemudian si semok dan sebagainya, dan kalau ini bisa disebut sekarang ini juga sebagai penghinaan, sebagai body shaming begitu ya. Walaupun sebenarnya konotasinya meskipun ini saru tapi tetap saja sebenarnya ini apa kalau rasa bahasa itu dia sebenarnya positif. Tapi tetap saja itu bisa diartikan sebagai body shaming ya. Jadi nggak pantas lah nama aplikasi pemerintah kok si montok dan si semok begitu. Ini pasti kemudian juga saya menduga-duga ini ketika yang membuat nama singkatan ini pun juga cara berpikirnya sedikit mesum gitu ya. Terus apa lagi? Ini ada si cantik. Ini sebenarnya standar saja ya namanya, tapi Sistem Informasi Kehadiran dan Kinerja. Instansi pemerintahnya Kabupaten Bogor. Kemudian ada lagi si ganteng, Sistem Informasi Ketenagalistrikan Jawa Tengah. Kemudian instansinya dari pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Ada lagi yang ke-8 ini SIPEDO, ini singkatan dari Sistem Pelatihan Berbasis Database Online, instansinya pemerintahan Kabupaten Sumedang. Yang ini SIPEDO tadi tidak ada penjelasan kenapa dianggap itu konotasinya saru ya. Mungkin dalam bahasa daerah atau apa ya mungkin maksudnya ya. Yang ke-9 ini Mas Dedi memang jantan. Ini dari namanya aja udah panjang banget dan kelihatan nggak kreatif ini. Apa sih singkatannya? Ini program masyarakat berdedikasi memperhatikan angkatan kerja rentan. Instansi pemerintahnya Pemkot Tegal dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ini disebutkan bahwa nama Bupati Tegalnya adalah Dedi Yon Supriyono. Jadi kalau ini lebih pada konotasinya ini kepada Pak Bupatinya karena namanya sama-sama Mas Dedi. Namanya Dedi begitu ya. Tapi kalau kemudian tambahin memang jantan, ini ya rasanya kurang pas juga gitu ya. Nah, ini yang ke-9. Nah, yang 10 dan 11 apa? Ini yang ke-10 adalah e-Pubers Petani. Aplikasi menebus pupuk, ini instansi pemerintahnya Kabupaten Demak gitu. Artinya, nah ini saya agak terkejut ini. Disebutkan bahwa itu bulu kemaluan. Nah, saya baru tahu kalau ini namanya bulu kemaluan. Dan yang ke-11 ini jebol ya Mas. Program Inovasi Puskesmas Anggut Atas. Instansinya pemerintah Kota Bengkulu. Nah, kalau ini juga saya kira di samping nggak kreatif, ini memang konotatif juga ya. Nama-nama seperti ini juga interpretatif dan konotatif juga ya, jebol ya Mas. Saya jadi bisa menduga-duga ini ya, bahwa ini pasti ya rata-rata karena pemerintah, ini instansi pemerintah ini generasinya bukan generasi milenial ya. Jadi kalau mungkin ada yang generasi milenial, tapi bukan generasi Z begitu yang mereka aktif dengan media sosial, dan saya kira mereka pasti akan lebih kreatif membuat singkatan-singkatannya yang tidak ada konotasinya dengan hal-hal yang bersifat pornografi, saru atau apa ya, atau yang melecehkan perempuan misalnya begitu. Ini ya di samping saru ini menunjukkan cara berpikirnya, kedua ya memang
nggak matching ya dengan aplikasi digital ini yang mencerminkan modern begitu, tapi cara berpikirnya ini generasi analog bukan generasi digital begitu ya. Nah, yang nama-nama ini kalau Anda menemukan di daerah-daerah bisa dilaporkan, tapi saya menduga karena kata Pak Jokowi ada 27.000 aplikasi, ini pasti banyak hal-hal lain yang konyol-konyol yang bisa Anda temukan. Nah, soal ini sebenarnya pernah disampaikan oleh Pak Jokowi, tapi tidak nama-namanya ya, tapi Pak Jokowi lebih menyoroti begitu banyaknya aplikasi dan kemudian itu tumpang tindih. Bahkan disebutkannya itu ada satu departemen itu sampai 500 aplikasi. Nah, bayangkan ya, 500 aplikasi di satu departemen untuk apa saja? Padahal kan targetnya sebenarnya dengan aplikasi ini kan lebih membuat sistem itu lebih digitalized dan juga terintegrasi. Tapi 27.000 dan masih mau bertambah lagi. Di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Nggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan, mempermudah, mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih. Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan, mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah membuat platform baru, stop. Karena tadi 27.000 aplikasi yang ada. Tahun ini saja kemarin kita cek, waktu membuat anggaran, ada 6,2 triliun rupiah yang akan dipakai untuk membuat aplikasi baru, membuat platform baru. Di satu kementerian, ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti dirjen, ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur, ganti aplikasi, ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan. Dan tidak boleh diteruskan lagi. Jadi, seperti saya katakan tadi, sudah ada 27.000, itu pun sudah bikin Pak Jokowi sakit kepala. Ini masih ada pengajuan lagi anggaran 6,2 triliun. Mau bikin apa ini? Saya memang orientasinya pemerintah rata-rata seperti itu ya. Pasti orientasinya proyek. Mau itu apakah aplikasi tadi bermanfaat atau tidak, apakah kemudian itu tumpang tindih dengan yang lain, nggak penting. Yang penting pokoknya ada proyek, dan kemudian kalau ada proyek itu tentu ada ya namanya mereka seperti aliran sungai begitu, mereka juga basah juga kebagian juga begitu. Kan biasanya apalagi kalau ini sistemnya pengadaan. Kalau pengadaan ya nanti biasanya kalau lewat tender-tender kita tahu bahwa tendernya yang menangkan siapa, dan kemudian ada cashback untuk pemangku kepentingannya itu ya, pemegang anggarannya begitu. Ini luar biasa ya. Tetapi saya kira kalau kita bicara soal sistem aplikasi dan sebagainya, itu kan berkaitan dengan data juga ya. Kemarin itu kan kita dihebohkan dengan pembajakan yang minta tebusan atau ransomware terhadap pusat data nasional sementara yang ada di Surabaya gitu ya. Kalau kemudian sekarang ini tidak terintegrasi, mungkin mereka malah merasa beruntung karena tidak menjadi korban pembajakan. Soalnya kalau kemarin semua lembaga-lembaga pemerintah itu terintegrasi, pasti semua akan jadi korban pembajakan. Yang sangat terdampak itu adalah Dirjen Imigrasi, karena mereka ternyata yang paling taat
hukum gitu menyimpan data-datanya di pusat data nasional, tetapi mereka malah jadi korban peretasan dan kemudian sempat layanan di imigrasi itu kan tersendat ya, antrian panjang di bandara-bandara, tapi kemudian mereka berhasil memulihkan kembali. Sementara yang tidak tidak menggunakan pusat data nasional sementara tadi malah datanya aman. Jadi yang patuh jadi korban, yang tidak patuh malah jadi aman. Tapi begitulah birokrasi kita di Indonesia ya, bahwa proyek orientasinya itu nggak ada urusannya sebenarnya bahwa itu mau digitalize, mau kemudian sistemnya terpadu. Buat mereka yang paling penting ada proyek dan ada anggaran yang bisa dikorup. Yang lebih parah sudah korup, saru pula, porno pula, mesum pula. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.